104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Sahabat Yes, kita tiba di bagian kedua untuk kajian Islam di edisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan Pak Ustadz, sudah ada sahabat Yes yang ikut bertanya di kesempatan sore hari ini. Dua pertanyaan masuk Pak. Yang pertama dari hamba Allah aja ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau ibadah sholat Idul Adha dihadirkan dari kediaman masing-masing, lalu bagaimana dengan saya yang hidup sendiri di kos-kosan Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ini mengenai sholat Idul Adha yang akan datang, melihat surat edaran dari Kementerian Agama bahwa sholat Idul Adha untuk tahun ini itu kan dengan adanya PPKM tersebut berlaku sampai tanggal 20 Juli. Padahal tanggal 20 Juli itu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ dianjurkan jadi untuk sholat Idul Adha, apabila di situ zonanya zona merah, itu hendaklah untuk sholat di rumah masing-masing. Ya sekarang kok tadi ada yang tanya di kos-kosan sendiri itu bagaimana? Ya sholat Idul Adha itu memang sunatnya dilaksanakan dengan berjamaah. Sunatnya itu dilaksanakan dengan berjamaah. Maka sebagian ulama mensunatkan, menganjurkan apabila sholat Idul Adha, Idul Fitri yang momennya besar itu dilakukan di lapangan. Karena apa? Lapangan lebih banyak memuat jamaah. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang sebaiknya sholat Idul Adha yang besar seperti itu dilakukan di masjid. Karena apa? Masjid lebih terjaga kesuciannya. Jadi intinya memang sunatnya itu dengan orang banyak. Tapi karena situasi yang saat ini sedang melanda daerah kita, maka dianjurkan untuk di rumah masing. Pelaksananya bagaimana? Sama seperti melakukan sholat Idul Adha yang biasa. Hanya saja ini kan sendiri ya. Biasanya makmum, mungkin sekarang ya tidak makmum, tidak jadi imam, jadi sendiri. Ya bagaimana? Ya biasa. Kita niat usolli sunatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar lagi, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang rakaat pertama itu sebanyak 7 kali. Selain takbiratul ihram. Jadi pertama usolli sunatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, aku niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ini tidak dihitung satu, ini bukan, ini takbiratul ihram. Lalu habis itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Ya biasa setelah itu ya baca Fatihah, baca suratan, ruku, sujud, ruku berdiri, sujud 2 kali, berdiri lagi, tidak langsung Fatihah. Yang kedua, setelah Allahu Akbar berdiri, ya baca di situ takbir lagi, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, takbir sebanyak 5 kali. Jadi rakaat pertama sebanyak 7 kali, rakaat kedua sebanyak 5 kali. Setelah takbir kelima baru membaca Fatihah, membaca suratan sebagaimana biasa. Loh kalau di sini suratannya nggak apa, dah nggak usah suratan nggak apa-apa. Yang penting baca Fatihah. Nah wajibnya kan baca Fatihah, suratan kan nggak wajib, sunnah dibaca. Boleh tidak baca, tidak mengurangi terhadap keabsahan sholat. Ya Allahu Akbar baca Fatihah langsung ruku saja ya nggak masalah, tetap sah. Lah sekarang kalau sholat di masjid berjamaah kan disunatkan khutbah. Lah ini kalau sendirian lah khutbah bagaimana? Ya kalau sendirian itu tidak perlu khutbah. Khutbah itu kan namanya khutbah, bahasa Jawa kan ngomongi. Lah kalau sendiri ngomongi siapa?
Itu malah bisa-bisa dikira kumat kapan sholat sendiri menjadi khotib sendiri. Nah, bisa jadi udah nggak usah khotbah-khotbahan, yang penting melakukan sholat yang penting wajibnya aja. Kalau memang nggak bisa, syukur habis sholat, habis baca surat Fatihah, baca suratan. Jadi bisa dilaksanakan dimanapun, sendirian pun bisa. Dan tidak, kalau sendirian tidak dianjurkan, anjurkan untuk berkhutbah. Udah salam ya selesai, sebagaimana sholat sunat Idul Adha. Saya ada satu lagi nih Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Sidareja. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau sholat tapi pakai masker? Katanya kalau sholat itu hidungnya harus nempel atau pas pada sajadah atau tempat sujud. Tapi kan hidungnya itu masker Pak. Terima kasih. Jadi syaratnya orang sholat itu ada sujud. Syaratnya sujud, anggota sujud itu kan ada 7. Kening, terus kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari ya. Itu anggota sujud itu 7. Apabila seseorang sujud kok kurang dari sujud tersebut, tidak menempel di situ, sujudnya tidak sah. Seperti contoh sujud kok atau kakinya yang satu digantung, diangkat tidak, nah, berarti kan tinggal 6 ya. Itu enggak. Itu bahkan dalam kitab Inanatul Thalibin sekalipun tangan seumpamanya hanya jarinya yang ditempelkan gitu. Sujud gini tidak kayak gini, tapi gini itu sah. Asalkan di antara telapak tangan ada yang menyentuh ke tempat lantai. Tapi kalau sujud tangan sini diangkat ini, sujud itu enggak sah. Tapi harus ketujuhnya itu harus menyentuh lantai. Saya pertanyaannya di situ pakai masker. Hidung, ini maskernya yang wajib menyentuh itu adalah kening. Ya. Kening. Maka di sini maaf ya. Jadi orang ada yang biasa itu pakai songkok, ada yang tidak. Ya. Bukan berarti menunjukkan kalau orang selalu bersongkok berarti alim, itu bukan. Jadi tujuannya ada tersendiri. Karena ulama-ulama terdahulu itu seperti Imam Syafi'i, seperti ahli fikih mengatakan, kalau orang yang biasa tidak pakai menutup kepala kan macam-macam. Ada yang modelnya kayak gini, tradisi ini adat Indonesia, kopiah hitam. Nah, ada yang pakai putih. Mungkin kalau Timur Tengah itu yang gede banget, kayak tebel, itu gede ya ada. Jadi tujuannya apa? Untuk menjagain rambut supaya ketika sujud rambut tidak menghalangi kening. Nah, tujuannya jawabannya itu. Tapi di samping itu ini merupakan sebuah kehormatan. Jadi maka dalam fikih disebutkan orang yang biasa tidak pakai songkok, tidak biasa menutup kepala, itu makruh ketika menjadi wali. Karena apa? Ini adalah kepala itu suatu kehormatan. Jadi andai kata kita di situ sujud memakai masker, apakah di situ menimbulkan tidak sahnya sujud? Sujudnya sah. Namun ulama berpendapat hukumnya makruh ketika sholat mengenakan masker. Jadi andai kata ditutupi masker itu menutupi hidung, sholat tetap sah. Hanya sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Loh, kata ulama yang sedemikian ini, maka ketika sedang melakukan sholat maka dikebawahkan maskernya itu. Apalagi seorang imam, dan apalagi ketika menggunakan masker, ketika membaca Al-Quran pun tidak seleluasa dengan orang yang tidak menggunakan masker. Jadi yang bahwa itu takut makruh, maka ketika sholat dibuka. Kalau saya memang ketika sholat itu selalu dibuka hidungnya, itu tidak tertutup masker ketika sedang sholat. Tapi yang tetap di situ menggunakan, karena apa? Karena situasi sedang kayak gini, itu untuk menjaga kesehatan, menjaga virus dan itu dengan cara menggunakan masker. Maka dengan mengenakan masker demi untuk keamanan, maka di situ tidak masalah. Jadi
menggunakan masker tidak membatalkan sujud, tidak membatalkan sholat, hanya saja ulama ada yang berpendapat itu hukumnya makruh. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya di situ tadi disebutkan bahwa kurban besok akan menjadi tumpakan kendaraan bagi si pemiliknya. Seperti situ disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma nahsyurul muttaqina lirrahmani wafdan. Wahia al-udhayah, di sini menerangkan bahwa yang dimaksud rukbanan kendaraan, yakni di situ adalah binatang kurban. Binatang kurban. Maka daripada itu, karena kurban akan menjadi kendaraan, hendaklah kendaraan yang kita besok gunakan lah tentunya kendaraan yang sehat. Mungkin kalau kendaraan cc-nya yang gede, yang tidak gampang macetan gitu. Ya di sini sebutkan ala innal udhiyata min a'malil munjiyah tunji sahibiha min syarri dunya wal akhirah. Kata Nabi, ingatlah bahwa binatang kurban itu merupakan beberapa amal yang menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat, dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Jadi jelas kurban, maka ketika orang berlomba-lomba mencari kurban yang terbaik, memang itu adalah merupakan suatu tujuan yang mulia. Hingga dalam hadis Nabi mengatakan, adimu udhiyatakum, perbesarlah binatang kurbanmu, karena di sini disebutkan itu akan menjadi kendaraan besok di hari kiamat. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.